Ini adalah suplemen yang paling mendekati suplemen yang perfect. Ya, ini adalah kreatin monohydrate. Dan pada kesempatan kali ini saya akan jelasin kenapa wanita dan pria itu semua harus tahu tentang kreatin monohydrate. Karena efek dari kreatin ini sebenarnya bukan cuma untuk orang yang resistant training atau angkat beban aja. Dan aplikasinya pun cukup luas dan udah diteliti oleh banyak sekali pihak. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pakai kreatin dan juga saya akan jelasin ya. Kreatin itu apa aja fungsinya, apa aja efek negatifnya, apakah benar kreatin itu menyebabkan kebotakan atau enggak sih? Apakah kreatin itu menyiksa ginjal kalian? Dan pada video kali ini saya harap kalian bisa paham dan kalian akan menentukan nantinya kalian sebaiknya pakai kreatin atau enggak. Disclaimer, saya bukan seorang dokter, jadi kalau kalian ingin pakai suplemen dan pengen tahu secara dalam, sebaiknya kalian coba konsultasikan ke dokter yang memang kompeten. Sebelum itu, perkenalkan saya Doni Sinjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Kreatin monohydrate adalah suplemen yang paling murah dan works. Banyak suplemen yang murah tapi mungkin nggak works karena nggak di backup oleh science. Tapi kreatin monohydrate ini adalah pengecualiannya. Pada kesempatan kali ini ya kita cuma akan bahas kreatin monohydrate aja. Sebenarnya kreatin ada banyak juga di bagian belakangnya itu biasanya namanya beda-beda. Ada kreatin HCl misalkan lainnya. Jadi kenapa kreatin monohydrate itu saya bilang dekat dengan suplemen yang perfect. Karena kreatin monohydrate efeknya sudah terbukti secara ilmiah dan juga efeknya itu nggak sedikit gitu. Ditambah lagi dengan proses produksinya yang cukup murah. Jadi cara kerja dari kreatin monohydrate sebenarnya cukup simpel. Kreatin itu akan mereplenish energi kalian. Jadi kalau kalian pakai energi, kalian akan menggunakan yang namanya ATP atau adenosine triphosphate. Di mana nanti ATP ini setelah dipakai akan menjadi ADP atau adenosine difosfat. Jadi fosfatnya itu hilang satu. Kreatin itu akan mereplenish ADP menjadi ATP. Sehingga secara ide garis besar, kalian akan punya energi yang lebih banyak. Jadi dengan cara kerja yang tadi, kreatin monohydrate itu bisa dibilang cukup efektif dan tidak hanya mempengaruhi otot aja. Tapi karena tubuh kita menggunakan ATP di semua sel kita, maka kreatin ini akan mempengaruhi satu tubuh kita secara keseluruhan. Jadi cara kerja dari kreatin itu cukup simpel. Sekarang kan udah tahu cara kerja dari kreatin monohydrate. Efek-efek lain seperti misalkan penarikan air ke otot dan lain-lain, itu cuma efek sekunder aja. Jadi efek utamanya adalah untuk meningkatkan energi dan juga performa kalian. Sekarang pertanyaannya, kenapa kreatin bisa diproduksi dengan sangat murah? Jadi kreatin monohydrate itu bisa diproduksi secara murah karena formulasinya yang gampang dan gak ribet, ditambah dengan kestabilan dari kompon kreatin itu sendiri. Jadi kreatin monohydrate saya rasa nggak perlu branding yang aneh-aneh kayak gimmick-gimmick suplemen zaman sekarang. Karena ini udah terbukti secara klinis dan juga udah dites selama puluhan tahun. Apa efeknya ke produsen dan juga ke konsumen? Karena kreatin tadi murah, jadi untuk produsen yang ingin memalsukan kreatin, mereka akan mikir dua kali. Kenapa? Karena kreatin itu udah murah. Jadi dari semua pabrik yang kalian lihat, kalau misalkan kalian tanya, produksi kreatin itu adalah pasti produksi yang paling gampang dan paling bisa dibikin produksi massal. Jadi pemalsuan dari kreatin ini nggak akan memberikan margin yang gitu gede juga, karena dari awal bahannya sendiri udah murah gitu. Kedua, untuk pemasukan kreatin itu menurut saya agak bodoh, karena pengujian kemurnian dari kreatin itu sangat mudah. Kalian bisa lakuin di lab. Produsen besar dan laboratorium independen itu bisa langsung ngecek apakah kreatin ini murni atau enggak sebenarnya. Berbeda mungkin dengan protein, karena dari protein itu kita bisa ngelakuin namanya aminospiking dan lain-lain. Jadi kalau untuk mendeteksi protein murninya, itu mungkin akan membutuhkan step yang lebih panjang. Yang selanjutnya adalah kita bisa rasain efeknya gitu. Kalau misalkan kita udah sebulan pakai dan gak ada efek sama sekali, kemungkinannya cuma dua. Kalian adalah non-responder atau yang gak terlalu respon ke kreatin, atau yang kedua, itu kalian memang pakai kreatin yang palsu. Ya meskipun itu sekali lagi hampir gak mungkin. Yang terakhir adalah standar industrinya sendiri yang udah mapan sebenarnya. Jadi kreatin monohydrate itu bukan sesuatu yang rahasia. Semua orang bisa produksi sehingga ya banyak produsen yang gampang untuk akses kreatin monohydrate ini. Jadi sekali lagi meskipun nanti ada produk yang saya pegang, bukan berarti kalian langsung harus pakai produk yang saya rekomendasiin. Karena baik lagi kreatin ya efeknya itu aja, dan karena mostly kreatin nggak ada rasanya, jadi kalian pun ya udah pilih asal aja, kemungkinan besar akan sama gitu. Sekarang kita bahas seberapa pengaruh sih efek dari kreatin monohydrate ini ke latihan kita di gym. Secara keseluruhan data yang udah pernah saya baca dan saya rangkum, plus juga dari pengalaman-pengalaman saya dan klien-klien saya, kreatin monohydrate ini cukup membantu dalam angkatan kalian. Jadi simpelnya gini, kalau misalkan kalian sebelumnya
kuat angkat 10 repetisi dengan beban 100 kilo, mungkin nantinya ketika kalian pakai kreatin dalam 1 bulan kan bisa nambahin 2 repetisi gitu dengan beban yang sama. Jadi kenaikan performanya ini mungkin noticeable dibanding dengan suplemen natural yang lainnya. Berbeda kalau misalnya kalian samain kreatin dengan steroid ataupun dengan PEDs lainnya, maka efeknya ya pasti akan ketinggalan jauh gitu ya. Tapi yang kalian perlu tahu adalah suplemen ini natural dan bahkan atlet pun boleh pakai. Maksud saya atlet di sini adalah atlet-atlet yang natural ya, jelas yang kalian tested gitu. Pasti boleh pakai kreatin dan ini pasti udah diizinkan. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Ketika mereka pakai kreatin, mereka harap otot mereka langsung besar gitu. Kreatin tuh cara kerjanya bukan membesarkan otot secara langsung, tapi menambah performa kalian di gym agar kalian bisa untuk memberikan stimulus yang lebih baik ke otot kalian. Ingat bahwa dengan angkatan yang lebih berat dan angkatan yang lebih banyak repetisinya, maka mechanical tension ataupun stimulus utama untuk pembesaran massa otot itu akan lebih optimal. Jadi bukan berarti saya minum kreatin otot saya makin besar langsung, tapi dengan saya minum kreatin, saya bisa menambah stimulus yang mungkin bisa saya berikan ke otot saya. Nah, efek sampingnya dari pakai kreatin mungkin adalah water retention ya. Water retention yang dimaksud adalah penarikan air ke dalam otot. Ini mengapa kalau kalian pakai kreatin, otot kalian mungkin akan terlihat lebih besar karena airnya itu lebih banyak di dalam otot. Banyak orang yang bertanya, apakah kreatin itu bikin bloating? Jawabannya adalah tidak. Kalau bloating yang kalian maksud itu adalah bengkak di bagian kulit gitu ya. Saya rasa sih kreatin nggak menghasilkan efek tersebut. Dan ini cukup konsisten dalam data. Yang kalian perlu tahu adalah kalaupun kreatin menarik air, dia akan menarik mostly atau mainly ke dalam otot. Jadi kalau kalian pakai kreatin dan kalian ngerasa kalian bloating, coba cek dulu apakah kalian ada berubah di diet kalian. Mungkin aja kalian makan sodium lebih banyak, mungkin kalian juga nggak sengaja makan karbo lebih banyak, jadi kita nggak bisa langsung simpulkan dari kreatinnya gitu. Sekarang kita akan bahas potensi fungsi kreatin untuk otak. Ternyata ditemukan bahwa kreatin juga mempengaruhi kinerja otak kalian. Kalian perlu tahu bahwa ATP itu bukan cuma dipakai oleh otot, karena keseluruhan tubuh kita itu membutuhkan energi. Jadi dengan adanya kreatin, maka ketersediaan energi tersebut semakin banyak. Dan ketika kita menambahkan jumlah energi tersebut, kita akan mungkin melihat proses dari tubuh kita secara keseluruhan itu meningkat. Jadi dalam beberapa literatur yang sudah ada gitu, kreatin ditemukan meningkatkan kinerja otak, khususnya dalam kondisi yang membutuhkan fokus lebih banyak, atau dalam kondisi yang memang kita itu sudah lelah atau sleep deprived misalkan. Mungkin efek yang dihasilkan untuk otak itu membutuhkan dosis kreatin yang lebih tinggi. Jadi misalkan ketika kita ingin menambah performa di gym, kita pakai 5 gram. Tapi dalam beberapa literatur untuk mendapatkan efek brain enhancing ini mungkin dibutuhkan 10 gram atau lebih, tergantung dari size kalian juga gitu. Dan ini menurut saya sangat-sangat promising ya. Kreatin ini efeknya untuk orang-orang yang bukan resistant training, tapi orang-orang yang ingin meningkatkan productivity misalkan. Dengan kalian pakai kreatin, ya kemungkinan besar kalian akan menambah fokus kalian. Nah, untuk saya pribadi, saya merasakan ya kreatin cukup membantu saya dalam fokus ketika saya sedang kerja gitu ya. Sekarang kita akan bahas beberapa hal yang mungkin kalian sering tanyakan terkait kreatin. Selain dari bloating, banyak orang yang takut ketika pakai kreatin itu mereka lebih gampang untuk botak gitu, khususnya para pria ya. Apakah hal ini benar? Jawabannya adalah belum tentu. Karena kita baru bisa menyimpulkan hanya dari satu studi aja yang ada, yaitu studi tahun 2009 ya. Ini studi yang cukup terkenal yang dilakukan pada rugby player atau pemain rugby. Kita bisa lihat adanya kenaikan DHT atau dihydrotestosteron ketika mereka mengkonsumsi kreatin. Dan banyak orang yang berpikir kenaikan DHT ini itu akan memperparah adanya kebotakan pada diri mereka. Padahal kita nggak bisa langsung menyimpulkan hal tersebut karena ada banyak sekali hal yang harus kita coba cek gitu. Jadi kenaikan DHT ini mungkin tidak berkorelasi dengan adanya kebotakan pada diri kalian. Dan di sini mungkin saya tidak terlalu ilmiah, karena ada banyak juga hal yang harus kita konsiderasi. Contohnya misalkan level testosteronnya apakah naik atau enggak. Nah pada studi 2009 testosteronnya nggak naik, jadi cuma DHT-nya yang naik. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah memang itu akan berpengaruh atau enggak? Kita belum tahu. Yang kita perlu tunggu adalah mungkin riset ke depannya antara kreatin dan langsung menilai kebotakannya gitu. Jadi daripada kita tebak-tebak, lebih baik kita tunggu aja. Jadi untuk sekarang saya sendiri masih agak skeptis dengan pernyataan bahwa kreatin itu bisa bikin botak. Apakah kreatin berpengaruh pada ginjal kita? Memang ini menjadi sesuatu yang cukup menakutkan ya. Nah tapi yang perlu kalian ketahui adalah seperti ini. Layaknya kreatin dan protein, ketika ginjal kalian memang sudah ada trouble atau sudah ada masalah, ya kalian harus lebih berhati-hati. Tapi untuk orang-orang yang sehat, kreatin itu udah dibuktikan cukup aman untuk ginjal mereka. Sekali lagi kalau kalian memang ingin make sure kalian itu mempunyai fungsi ginjal yang baik atau enggak, kalian bisa langsung coba cek ke lab dan juga kalian konsultasiin ke dokter. Kalau memang kalian sudah konsultasi dan hasilnya itu ternyata, oh fungsi ginjal kalian ini kayaknya kurang baik, ya kalian bisa lebih hati-hati dalam mini suplemen. Ya kreatin termasuk. Jadi apakah kreatin menyebabkan efek yang buruk pada ginjal? Tidak.
apakah orang yang sudah mempunyai kondisi tertentu pada ginjal mereka itu harus pakai kreatin? Jawabannya adalah lebih berhati-hatilah. Dan yang terakhir, gimana kalau misalnya kalian udah pakai kreatin, ternyata kalian nggak dapat efeknya? Jawabannya cuma ada dua. Either kalian non-responder, atau kalian memang nggak terlalu respon terhadap kreatin, ataupun kreatin yang kalian pakai itu palsu. Sekali lagi, kemungkinan besar tidak. Jadi di sini, ketika kalian nggak ngerasa efek dari kreatin, pertama, biasanya saya akan sarankan untuk ya coba dulu aja, lanjutin dan lihat. Atau kalian bisa tambahin dosis dari 5 gram misalkan ke 10 gram. Mungkin untuk orang-orang yang lebih besar, soalnya kita butuh kreatin yang lebih banyak. Tapi kalau misalkan memang kalian udah coba segala macam dan kalian nggak ngerasa ada perubahan di diri kalian, kalian bisa stop dan kalian coba lihat lagi. Beneran nggak ada perubahan atau kalian memang nggak kerasa aja. Sekarang kita akan bahas efek samping yang mungkin terjadi ketika kalian konsumsi kreatin gitu ya. Karena sebagus-bagusnya suplemen, kemungkinan besar pasti ada efek sampingnya. Seaman-amannya kreatin untuk tubuh kita menemukan beberapa data ya, yaitu adalah gastrointestinal issues. Jadi untuk beberapa orang yang cukup sensitif ke masalah perut, pakai kreatin ini sebaiknya jangan dilakukan langsung dengan dosis yang banyak. Ini kenapa saya sarankan ke kalian nggak perlu untuk lakuin loading 20 gram di 2 minggu awal seperti apa yang influencer kalian kasih. Karena mungkin aja dengan 20 gram kalian bisa langsung ngerasain nggak enak di perut kalian. Jadi buat saya, alangkah baiknya kita pakai 5 gram dulu aja, kalau memang kurang baru ditambah. Kenapa? Untuk menghindari si sakit perut tadi atau masalah dari gastrointestinal issue kalian. Kalian jangan tanya lagi cara pakai kreatin, itu udah cukup simple. Kalian tinggal lihat di label di belakang, biasanya udah ada. Kalian pakai aja 1 scoop atau 5 gram per hari secara setiap hari. Jadi jangan di skip, karena dengan kita pakai 5 gram sehari gitu ya, kita akan jadi lebih mudah untuk mensaturasikan kreatin. Karena kreatin itu biasanya efeknya tidak instan, tapi mereka membutuhkan waktu biar penuhin diri kita dulu, baru kita kerasa efek dari kreatin tersebut. Dan yang terakhir, ada pesan untuk orang-orang yang benci sama suplemen dan mereka mau semuanya natural dari makanan. Mereka berkata bahwa kreatin itu bisa ditemukan di daging merah kok. Berarti 1 scoop kreatin itu setara dengan 1 kilogram daging merah. Sekarang kita pikir, harga daging merah berapa? Harga 1 scoop kreatin berapa? Kalau kalian makan 1 kilo daging merah cuma untuk mendapatkan 1 scoop kreatin, maka kalian nggak bisa ngitung. Atau kalian kebanyakan duit. Terserah kalian sih. Karena menurut saya akan lebih efisien kita mensuplemenkan memang yang susah untuk didapat ketimbang kita paksa makan dari sumber yang natural. Tapi ya baik lagi, kalau orang yang memang suplemen phobic, terserah. Jadi akhir kata, untuk pria dan wanita itu nggak ada efek samping yang terlalu gede banget. Ya kan, harus lebih berhati-hati aja di fungsi ginjal dan juga jangan langsung dosisnya tinggi ketika kalian konsumsi kreatin. Dan saya sangat-sangat ingin menunggu sih riset-riset ke depannya terkait kreatin dan juga produktivitas. Ya mungkin kalian bisa pakai kreatin untuk meningkatkan ketajaman berpikir dan lain-lainnya, karena ini akan sangat-sangat promising. Dan kreatin ini juga belakangan udah dites di beberapa kondisi orang-orang yang sakit gitu ya. Mungkin sakitnya saya lupa, mungkin sakit yang berhubungan dengan syaraf dan lain-lainnya. Dan ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup promising. Tapi saya masih belum bisa simpulkan. Kalau misalkan kalian pengen cari kreatin, kalian bisa coba Crematrix dari Profus. Ya, mungkin yang sebelumnya kalian tahu kreatin matrix, tapi ini disingkat ya, Crematrix. Jadi jangan kaget kalau misalkan namanya itu jadi beda. Karena dua-duanya ini sebenarnya produknya sama aja gitu. Jadi itu semua yang kalian perlu tahu terkait kreatin monohydrate. Jadi saya rasa kalian gak usah terlalu takut lagi untuk pakai kreatin monohydrate, itu sama seperti kalian pakai whey. Jadi kalau misalkan ada yang takut-takutin, kemungkinan besar mereka belum cukup tahu tentang kreatin. Tapi sekali lagi, saya bukan dokter. Kalau misalkan kalian pengen coba cek, konsultasikan ke dokter kalian dulu, silahkan. Karena lebih baik berhati-hati kan, daripada menyesal kemudian hari. Itu dia video kali ini, saya Doni Sinjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.